Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yeliza Umami di Tanya Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan jual beli tanah. Bersama saya selanjutnya akan hadir Bapak Abdul Hamim Jauzi selaku advokat dari Kantor Hukum Aleko. Silakan Pak. Jadi gini Pak, di Tanya Hukum itu ada pertanyaan yang masuk ke email kami, itu mengenai tentang ada seseorang dia tuh membeli tanah ke saudaranya. Jadi yang namanya di kampung beli tanah itu kan kayak macam langsung dicicil berapa gitu, tapi dari awal tidak ada kesepakatan harga tanahnya berapa. Jadi yang punya tanah ini setiap kali dia butuh uang, dia minta ke yang beli tanah ini. Jadi setiap kali ditanyakan nggak pernah dikasih tahu. Jadi yang beli ini dia udah kayak mengeluarkan uang yang cukup banyak, sekitar 50 jutaan. Jadi dia nanya nih, gimana, berapa sih harganya sebenarnya ini tanah gitu, tapi nggak dikasih tahu juga. Terus dia bingung kan, maksudnya langkah hukum apa yang bisa dia lakukan supaya uangnya bisa kembali atau proses jual beli itu segera selesai atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Yeliza. Pertama, ini sejak awal sudah ada kekeliruan ya. Seharusnya sejak awal dikelirkan terlebih dahulu. Harus ada ya. Iya, jadi harganya berapa itu harus jelas, namanya jual beli harus jelas. Kemudian dicicilnya berapa lama, begitu itu harus, semuanya harus jelas. Nah, ini yang jadi masalah sudah terlanjur mencicil. Iya. Dan kemudian yang punya tanah ditanya harganya berapa tidak mau menjawab, begitu ya. Sedangkan uang sudah cukup besar masuk pada 50 jutaan penjual, begitu ya, 50 jutaan. Pertama, tentu komunikasi secara baik-baik ya, menanyakan, dan ketika tidak mau juga ya tentu memberikan peringatan atau somasi begitu ya, somasi. Nah, nanti langkah yang bisa ditempuh kalau kemudian dengan somasi itu ada itikat baik untuk ayo kita bicarakan, duduk bersama berapa harganya, sepakati bersama, kemudian dilanjutkanlah jual belinya itu. Nah, kalau tidak ada kesepakatan maka sebenarnya bisa mengajukan gugatan ya, prestasi sebenarnya. Karena ada jual beli yang kemudian sudah dibayar, sebagian sudah dibayar, tapi kemudian tidak kunjung ada kejelasan begitu. Atau bahkan sebenarnya bisa jadi ini ada itikat tidak baik sejak awal yang dilakukan oleh pemilik tanah. Jadi bisa saja ini ada unsur penipuan. Iya, bisa jadi ya. Gitu. Jadi nah, tentu ini harus digali lagi kronologi persisnya bagaimana. Apakah ada tipu muslihat begitu? Ini kan dugaan kuatnya menurut saya ini ada niat tidak baik. Ditanya harganya berapa tidak mau menjawab. Tapi kalau butuh uang minta lagi gitu kan. Dan itu dianggap sebagai cicilan dan seterusnya begitu. Jadi ini ada niat tidak baik dari si pemilik tanah. Jadi langkah hukumnya menurut saya ya duduk bersama, ajak musyawarah. Ketika tidak bersedia diberikan peringatan, langkah berikutnya ya bisa juga mengajukan gugatan. Nah, tapi apakah kemudian sepadan nilainya dengan ongkos di pengadilan yang bukan cuma ongkos ya, apa waktu juga yang sangat panjang. Kita tahu asasnya memang peradilan itu cepat begitu ya, tapi prakteknya tidak murah, prakteknya mahal kan begitu. Sederhana ya, prakteknya tidak sederhana, rumit begitu. Jadi bisa sebenarnya mengajukan gugatan. Saran saya mengajukan gugatan sederhana ya. Gugatan sederhana. Nah, itu persyaratannya bagaimana Pak? Nah, prosesnya pada prinsipnya sama ya, tapi mensyaratkan para pihak ada di wilayah hukum yang sama misalnya ya. Kemudian angkanya tidak melebihi 500 juta. Nah, ini kan sekitar 50 juta, jadi masuk. Bisa diajukan gugatan sederhana. Nah, kelebihannya memang lebih cepat. Kalau tidak salah 90 hari harus sudah selesai. Dan kemudian tidak ada upaya hukum banding dan kasasi, hanya ada keberatan satu kali kemudian selesai. Jadi itu yang belakangan ini kemudian banyak ditempuh oleh masyarakat sebenarnya, gugatan sederhana. Karena nilainya yang sangat kecil sehingga terbayar begitu ya, biaya operasional ke pengadilan dengan angka yang kemudian dituntutnya. Langkah berikutnya bisa juga kalau memang ini ada indikasi kuat mengarah ke penipuan, bisa melaporkan ke polisian. Ya. Agar
kepolisian yang memeriksa apakah ini ada niat tidak baik dari si pemilik tanah yang kemudian ada tipu muslihat dan kemudian masuk unsur penipuan gitu. Jadi 2 langkah itu yang bisa ditempuh. Tapi saran saya agar tidak berkepanjangan, lakukan musyawarah mediasi terlebih dahulu, baru kemudian somasi. Ya syukur-syukur dengan mediasi saja cukup dan selesai. Apalagi ini masih sama-sama keluarga kan sama-sama begitu. keluarga ya, namanya Betul. di kampung gitu kan pasti masih ada persaudaraan gitu ya. Pasti bisa ada dibicarakan secara ini dulu ya, mediasi dulu gitu. Betul. Ya. Pasti tidak enak kan kalau harus ke pengadilan atau harus laporan polisi. Bisa mediasi sendiri antar para pihak ya, penjual dan pembeli tadi, bisa juga difasilitasi lah oleh RTK atau kepala kampung di sana atau orang yang ditokohkan di sana. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga kedua belah pihak mau mendengar gitu kan, apapun hasilnya. Saya rasa itu Mbak Yaliza. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Semoga teman-teman di luar sana yang mengalami hal-hal seperti ini, kayaknya hal-hal kayak gini tuh sering banget terjadi nih di daerah-daerah yang masih di perkampungan. Jadi kayak proses jual beli itu kayak nggak jelas gitu. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang mengalami hal yang seperti kasus yang ini, jadi saran dari Pak Hamim tadi bisa melalui mediasi dulu, nanti somasi atau nanti gugatan sederhana. Baik, sekian pembahasan kita hari ini mengenai jual beli tanah. Berikutnya kita akan membahas mengenai permasalahan hukum yang lainnya yang tentunya pasti lebih menarik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.